ing kebetulan sedaya ya lan sedaya tani khususnya petani dengan iki ingkang kula tresnani mengusang-usang kita minten puji syukur kepada Allah sambil mari pinten-pinten nikmatan setengah nikmat sehat sehingga ing dalem menika wis saged memenuhi undanganipun saking DPW saking kajian nanti mboten halangan semua lan bagaimana ini mudah-mudahan manfaat sampai petani sendiri ini selajengipun kangge nglantaraken acara ingkang menika langsung kita buka nanti wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saking kawula sebagai pembukaan nih, mangke badhe dilangsungkan mungkin sosialisasi saking obat napa saking produk napa nggih monggo akan waktanipun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah, terima kasih matur suwun. Yang saya hormati seluruh hadirin para petani khususnya desa Cendana nggih. Matur suwun sampun rawuh pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berjalan, Pak. Tetap berjalan dan terus berkolaborasi antara petani dengan perusahaan atau dengan pihak-pihak yang lain. Puji syukur kepada Tuhan kita Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita selalu diberikan semangat dalam melakukan budidaya usaha tani. Okay. Alhamdulillah kita semua sebagai orang yang bergerak di bidang pertanian masih selalu diberi semangat, masih selalu diberikan sehat. Tentu tidak lain adalah kehendak dari yang kuasa. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad. Beliau adalah sang petani sejati yang telah berhasil menebarkan benih-benih perdamaian dan keadilan. Semoga kita juga termasuk menjadi umatnya yang selalu di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mohon memperkenalkan diri nggih. Nama saya Ahmad Sangidun, Pak. Biasa dipanggil Mas Sangidun. Biasanya kalau nama Sangidun itu kalau di Purbalingga dari sini nggak asing ya, Pak. Asing. Karena ada salah satu tokoh kiai yang namanya Sangidun, betul nggih? Beberapa saya ketemu dengan petani itu kiai ini gitu. Mudah-mudahan ketularan nggih Pak Kudari. Kula niku asli Sumpiyuh Banyumas, Pak. Alhamdulillah saya ditugaskan dari PT DGW Pupuk untuk wilayah Purbalingga dan Pemalang Atas. Jadi saya itu biasa keliling di Karimana, Padamara, Kutasari sampai ke Moga sekarang, Pulau Sari. Jadi petani yang biasa saya jumpai ya bukan hanya petani padi jagung, banyak petani kentang, kopi, tomat, sawi, sesin dan lain sebagainya. Lah alhamdulillah ini juga bukan pertama kalinya saya ke Cendana. Saya ingat betul pertama saya kerja di Purbalingga itu desa yang saya kunjungi itu Cendana. Dan petani pertama yang saya temui adalah Pak Mudori. Nah, tepuk tangan Pak Mudori. Alhamdulillah. Betul. Dan alhamdulillah sambutan Pak Mudori itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya mungkin nggih petani-petani Cendana itu insyaallah tidak asing nggih kali kula lah karena kita sering berinteraksi. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di wilayah Purbalingga juga bermanfaat khususnya untuk petani Purbalingga. Itu. Karena apa yang menjadi tujuan dari pupuk Hexstar itu, pupuk DGW itu bukan hanya semata-mata menjual produk, Pak, tetapi kita betul-betul ingin bersama dengan petani untuk membangun pertanian Indonesia. Selanjutnya saya mohon waktunya nih Pak, mungkin 15 menit untuk saya menyampaikan beberapa hal. Tentu pada malam hari ini saya akan fokus terhadap
pemupukan nggih. Nanti ada dari Advansia. Matur suwun niki kita akan berkolaborasi nggih. Tentu dalam sektor pertanian ada banyak peran Pak, baik pupuk, pestisida, benih dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu yang pertama, saya paham betul apa yang menjadi kebutuhan petani. Yang pertama, tentu masalah bapak-bapak kalau di sini tentu patek nih Pak, betul nih? Kalau cabai patek, busuk batang, fusarium, terus sama malih Bang Udori, lalat buah, terus nama malih bule. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang memang mau tidak mau harus akrab dengan petani. Kita harus niku Pak. Jadi bapak tidak bisa nanam yang hamanya itu hilang semua ditongani ya mboten. Pasti harus mau nggak mau itu harus akrab. Lah ketika sudah akrab dengan hama tersebut, nanti jadi bapak-bapak tahu bagaimana sih kiat-kiat mengendalikan agar usaha tani bapak itu menghasilkan hasil. Saya kira bapak dalam pertanian ini punya cita-cita, betul Pak. Yang penting badhe nyelengi nggih dongak kaji nggih. Yang penting badhe nyelengi nggih nyekolahaken larene. Yang penting badhe nyelengi nggih tumbas pedus, sapi gitu lah. Lah kalau dalam pertaniannya tidak dikelola dengan bagus, ya cita-cita bapak itu wassalam Pak. Betul kalau sing nggih Pak Mudori. Cita-cita nggih nandur lombok 6.000 wit. Ki cara entukan kertas kuwi sulit duit tek 6.000 wit kuwi ya 40 juta uli lah kayak kudune ngetang di atas kertas nggih Pak Mudori. Tapi panen ping 4 luput bubar. Enggak jadi. Karena mboten Bapak-bapak. Terus nggih. Nah. Perlu saya ingatkan lagi tentang 5 panca usaha tani. Ini berulang-ulang saya sampaikan karena ini jangan sampai lewat Pak. Apa saja Pak 5 panca usaha tani itu? Pemilihan bibit, Nggih, malih. pengolahan lahan, Pengolahan lahan, pemupukan, penyemprotan, nggih, betul. pengairan. Luar biasa. Jadi saya kasih hadiah. Itu mantap. Topik penanganan. Iki Pak. Tengko nggih. Kita lu eman ya Kawasan ngomong Kamu ngomong kabeh ya mau. Oh dia ada kafe. Oh dia ada. Opini tahu. Apa sih yang tidak bocok mudori. Oke. Jadi ini Pak. Nih. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Pengolahan ini menjadi penting Pak, karena ini akan menjadi awal Bapak dalam menaruh benih. Gitu. Kalau lahannya tidak bagus, benih sebagus apapun, nanti pupuk sebagus apapun, terus pestisida sebagus apapun, irigasi sebagus apapun juga tidak akan maksimal. Makanya dalam pengolahan lahan juga harus diperhatikan kandungan unsur hara yang di dalamnya, pH-nya sudah sesuai atau belum, kandungan organiknya sudah tersedia atau belum, itu perlu diperhatikan di pengolahan lahan. Itu menjadi penting Pak. Oke. Yang anggap Bapak nih ngolah lahannya sempun sae, bibit ini juga harus disesuaikan Pak. Kalau lahannya udah bagus, bibitnya tadi cerita ada yang pakai bibit ini mboten bule tapi tiba-tiba pateken. Betul mboten Pak? Mboten pateken tapi bule. Atau bibit untuk tumbuh saja udah nggak bisa gitu. Nah, Bapak juga harus memilih bibit yang unggul Pak. Saya kasih tip Pak dalam memilih bibit. Yang pertama, dipastikan varietasnya. Tanyakan kepada petugas benih. Dia cocok enggak di ketinggian cendana ini. Kalau nggak salah sekitar 500 atau 600 mdr ya sini ya. 500 ya. Kalau nggak salah ya. 375 apa ya? 350 sama 375 apa ya? 375 ya. 375. 375. Itu kan masuk di MDPL sedang. Nah, itu juga harus diperhatikan, Pak. Terus niku nggih, Pak. Itu. Benih harus diperhatikan yang betul-betul bagus. Yang pertama, yang tadi varietasnya disesuaikan dengan ketinggian dan daerah. Yang kedua, expired, Pak. Kalau bisa jangan pernah membeli bibit yang sudah expired. Karena di salah satu produk pertanian yang bisa diretur itu benih ya. Betul nggih? Benih itu kalau sudah expired itu bisa diretur. Karena memang kalau sudah expired itu masa
tumbuhnya itu kurang bagus. Kalau dalam bahasa itu masa dormansinya Pak, itu sudah tidak bagus sehingga dia dalam proses perkecambahannya tidak bagus. Oke. Yang kedua, benihnya kalau bisa ada istilah G1, F1 dan lain-lain gitu. Makanya kalau Bapak nanam mangga ya kalau nggak cangkok yang stek nih, jangan yang jadi biji itu. Kenapa? Karena di dalam biji itu adalah hasil perkawinan dari satu gen gitu. Kalau perkawinan dari satu gen itu pasti akan menjadi turunan yang tidak bagus. Makanya kalau di perusahaan benih itu kan dikawin silang Pak, antara benih A dengan benih B. Makanya varietas benih itu akan macam-macam. Dulu benih jagung pioner P27, P21, P3 berapa, P40 itu kan saling selangan. Sama biji 18, ada si metal dan lain. Sama benih cabai pun cabai A, B, C ada mana silang. Makanya varietas benih itu pasti ke depan akan ada nama-nama baru. Karena ada persilangan dari benih-benih yang lama. Gitu. Tetapi kalau Bapak membenihkan sendiri, itu kan sudah turunan. Yang mungkin kalau pertama sudah masih bagus, tapi itu pun ada kemungkinan sudah terinfeksi entah virus entah jamur gitu loh Pak. Itu kalau bibit kentang, kalau sudah di G4, saya yakin tumbuhnya nggak maksimal, gampang banget kena lumut. Begitu kabut turun, langsung habis, nggak kuat. Makanya kalau petani padi itu, saya sarankan itu membeli bibitnya. Kalau sudah turun kedua, ketiga, itu pasti jelek Pak. Hasilnya nggak maksimal, eman-eman. Dengan lahan 100 ubin yang berpotensi anggap 10 kintal, dengan bibit turunan hanya panen 6 kintal, kan rugi 4 kintal Pak. Waktunya sama, tenaganya sama nggih. Kan rugi mboten Pak? Rugi. Makanya harus pertama mengolah lahan, kedua memilih bibit, yang ketiga adalah pemupukan Pak. Lahannya pun sae, bibitnya pun sae. Kalau pupuknya tidak berimbang, tidak sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan setiap fase umur nih. Tanaman itu kan disami Pak, kali manusia. Mangsane bayi ya bubur nggih. Cara gemen wong gemen ya timpani tajing nggih Pak. Betul napa mboten Pak? Bayi cara wis kaki di kon mam taji ya kayaknya wis mong nggih Pak bubure. Wis sami tanduran Pak. Kayak daging. Nggih karepe daging terus niku. Makanya tang manusia kan enten susu balita nggih. Susu balita, terus susu dewasa, terus enten susu lansia itu benten-benten. Sami Pak. Di tanaman pun itu dalam memberikan makanan pun ada apa namanya? Ada unsur hara yang memang harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada yang tahu unsur hara makro apa saja? NPK. Ya Pak, NPK itu apa? Nitrogen, fosfat, kalium. Wih, tepuk tangan luar biasa. Ini copinya sih gimana nih? Jawab nitrogen, fosfor, kalium itu di topi Pak. Tangan aku dari kesimpulan nang di. Iya Bapak? Nah, betul. Unsur hara makro ini yang umum ya. Itu nitrogen, fosfor sama kalium. Nitrogen itu kayak urea Pak. Betul nggih? Apa sih fungsi dari nitrogen? Ada yang tahu? Untuk Fungsi dia definisi apa Pak? Menghijaukan Menghijaukan daun. Oh, ada lagi tambahan Pak selain menghijaukan daun apa? Meninggikan tanaman. Meningkatkan tanaman ya sama. Ya. Oke betul. Kopi. Pak, betul. Top ini padang ya Pak. Jadi benar Pak. Nitrogen adalah salah satu unsur hara yang dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun. Dan dia juga memiliki zat hijau. Makanya kalau bapak-bapak pengen tanamannya hijau, kasih urea yang banyak Pak, nitrogen. Itu pasti hijau. Pasti nih, pasti lebih tinggi karena tanaman pasti akan tumbuh terus. Tapi apakah cukup hanya nitrogen? Cukup nggak Pak? Boton. Boton nggih. Nah, yang selanjutnya apa Pak? Kalium. EP dulu, fosfor. fosfor. Fungsi fosfor apa Pak? Mempercepat pembentukan akar. Iya. Mempercepat
Bungaan. Bungaan. Oke, betul. Dia kaos Pak. Ada, malah kaos. Kamu aja. Pada pae Pak. Jadi cara dijembreng api kaos saya. Oke. Betul apa yang disampaikan Pak Sinten? Aswin. Pak Kaswin. Salah satu fungsi paspor ada merangsang pertumbuhan Daunan bunga. bunga. Oke, bunga. Jadi ya, merangsang pertumbuhan bunga, mencegah kerontokan. Dia juga yang akan membawa zat besi ke batang menjadi bakal buah. Dan fungsi fosfor juga dia yang akan mempercepat proses pematangan, Pak. Kalau di dataran tinggi itu kan kalau buah itu agak susah matang gitu karena sinar mataharinya kurang. Makanya harus dikuati fosfor apa? Agar cepat matang, agar cepat panen gitu. Karena semakin lama nunggu bawa panen, itu resikonya akan semakin besar, Pak. Coba Bapak nanam cabai harus nunggu 10 hari panen. Repot nggak betul, Pak? Repot. Padahal masa pembuahan cabai itu membutuhkan energi yang luar biasa nih. Jadi tanamnya cepat ringkih, Pak. Gampang cileren lah cara menungsane. Makanya ketika cabai berbuah menjelang masuk panen itu pasti serangan penyakit luar biasa. Betul ya? Nah. Dan fosfor juga salah satu unsur hara yang berperan, dia bisa meningkatkan pH tanah. Yang asam-asaman. Nah, kalau tadi nitrogen, Pak, unsur hara N itu cenderung akan menurunkan pH. Jadi nggih. Makanya kalau Bapak di masa pembuahan kok terlalu banyak unsur hara nitrogen, itu nanti mudah, Pak. Malah mudah terserang patek, mudah terserang busuk gitu. Karena apa? Karena tanaman dipaksa untuk tumbuh terus sehingga jaringannya kan jadi tipis, nggih. Jadi ketika ada patogen atau bakal penyakit ada, gampang mudah menembus, Pak. Terus niku, yang pertama tadi fungsi nitrogen sampun, fungsi fosfor. Selanjutnya fungsi nopo, Pak? Kalium. Lah, fungsi kalium gak nopo? Pak Mudori. Sebelah sana. Nopo Pak Kusno? Ini ya. Kalium. Bungaan. Nopo Pak Mudori. Nopo yang lain Mas Rohin. Hah? Mas Tujono anu topi lentong tidak topi nasu ada khawatir. Gentong kan nang masya kayaknya. Oke, jadi fungsi dari kalium, Pak, itu adalah untuk pembobotan. Jadi kalau pengen hasil panennya Bapak dibobot dan tahan lama simpannya, itu gunakan unsur hara kalium yang tinggi. Selain fungsi pembobotan dan penyempurnaan buah, Pak. Kalau buah Bapak itu tanamannya tidak sempurna, itu bisa diindikasi kekurangan unsur hara kalium juga. Dan kalium juga berperan untuk menaikkan pH tanah, Pak. Tidak asam-asaman, nggih. Lah kalium juga salah satu unsur hara yang memiliki peran sebagai antibodi terhadap penyakit, Pak. Jadi kalau tanaman dipupuk dengan unsur hara kalium tinggi, itu tanaman akan lebih tahan terserang penyakit karena dia memiliki antibodi. Jadi tanamannya sehat, insya Allah itu salah satu ikhtiar kita untuk agar tanaman tetap sehat. Ya insya Allah, Pak, kalau Bapak ngaplikasi pupuk kalium yang biasanya panen 15 kali bisa sampai 18 kali atau 20 kali. Karena penyebaran penyakitnya nanti akan bisa ditahan. Kira-kira begitu. Nah, walaupun dalam pengendalian hama penyakit itu nanti tetap harus menggunakan pengendalian hama pestisida. Lah memberikan pupuk sesuai dengan fasenya, sesuai umurnya itu juga salah satu ikhtiar, Pak, agar tanaman tetap sehat, agar tidak mudah terserang penyakit. Terus niku nggih, Pak. Ada pertanyaan? Monggo, kita mengalir mawon, Pak. Barangkali saya kurang jelas. Mas Idun, iki tabene patekan iki priwe iku yo. Bukan begitu Pak Kusno? pencegahan akar gada kita masak. Oh, lha kok dibahas. Wis dibahas. Oh, sing oke. Mau ngasih hangat. Oke. Murid wae materi botol. Pendinung cecep. Oke. Ini Pak. Ini beberapa ini ya pengalaman saya. Kenapa akar gada itu menjadi muncul? Mungkin
dulu pernah saya sampaikan tentang segitiga penyakit tanaman. Nah, kenapa agar gada muncul? Itu biasanya pasti ada lahan di kandungan organiknya itu belum terurai sempurna. Itu salah satu penyebab munculnya akar gada. Selain bisa terjadi dari bawaan gen bibitnya, tetapi faktor yang lain yang sering muncul terjadi itu adalah dari lahan pupuk organiknya garing mateng atau belum. Kan biasanya bapak lahan nih apa namanya rumputnya belum matang, sudah mau ditanam, itu kan rumputnya belum bosok sempurna pak. Itu bisa menyebabkan salah satunya itu akar gada. Atau engkuk itu juga bisa muncul karena engkuk itu dia suka terhadap kandungan organik yang belum terurai sempurna. Makanya tadi di awal pancausataan itu adalah salah satunya adalah pengolahan lahan. Oke, makanya kalau bisa beli pupuk yang betul-betul sudah matang pak. Ciri-cirinya apa? Sudah tidak bau dan sudah tidak hangat, tidak panas, adem. Itu insya Allah aman. Tembelek kan orang mambu secara mungkin. Mestinya mambu, orang mesti mambu. Ya makanya harus sampai tidak bau. Kalau masih bau itu sudah belum siap pak terima tanaman. Kira-kira kados niku. Lah makanya sekarang ada beberapa alternatif itu pupuk organik itu bekas limbah jamur baglok ya. Itu kan bisa dibilang steril pak. Jadi untuk tumbuh jamur tiram itu kan medianya harus steril ya, karena itu harus direbus dulu. Itu limbahnya itu sangat bagus untuk pupuk. Itu okay. Dan beberapa petani paguyangan itu kemudian ada namanya PT Etira. Itu kan limbah jamurnya ton-tonan itu. Itu untuk dasaran petani cabai, petani kentang, petani yang lain-lain. Karena mereka sudah sekarang tidak berani pupuk kandang dari ayam yang paling baru 40 hari atau 1 bulan langsung ditabur ke lahan. Karena panas nanti jamurnya luar biasa, jadi memicu akar gada. Tapi betul tadi Bapak sempat menyampaikan, ini balapan. Wis gugup nandur, kudu kowe nek ora tuku, ora li barang soalnya. Oh, Ngene wis nyenteni. Nah iya betul. Jadi artinya gugup pak, artinya gugup, kepengen nandur, tapi nah yang benar. Itu sama di daerah padi ketika yang setahun itu tanam 3 kali. Itu sebenarnya makanya sekarang ada beberapa percepatan untuk biar cepat busuk nih. Itu kan sekarang ada apa namanya ya mas ya, saya lupa. Membelah tanah. Semacam membelah tanah atau yang untuk mempercepat busukan apa ya? PM4. PM4 bukan PM4. PM4. Apa ya? Yang untuk mempercepat itu loh. Ini tinggal itu. Komposer. Dekomposer. Ya, itu sebenarnya untuk mempercepat pembusukan. Karena apa? Kalau jerami itu tidak busuk sempurna, itu juga tanaman padinya dia tidak akan tumbuh sempurna, Pak. Artinya apa? Di poin pertama Pak Saudara tadi ada di pengolahan lahan. Terus di lah. Karena saya mendengar bahwa Bapak di Desa Cendana juga ke depan akan menanam cabai mitra, tentu dalam bermitra tentu ingin pertanian yang bagus nih Pak. Karena nanti ada hubungannya dengan kepercayaan dan lain-lain, ada hasil yang diharapkan. Maka dari itu kita ada produk Pak yang bisa mungkin menjadi ikhtiar Bapak dalam nanti berbudidaya tani cabai. Nah, namanya itu apa Pak? Namanya NPK Gold. NPK Gold dengan kandungan 16 nitrogen, 10-nya fosfor, 18-nya kalium. Ini kangge dasaran Pak. Nah, NPK Gold ini sudah dibekali teknologi Nutri-Spare dan Apply. Maksudnya apa? Unsur hara nitrogen dan fosfornya dia akan terikat Pak. Artinya apa? Tidak mudah menguap, tidak mudah terserap oleh air, sehingga apa? Menyediakan unsur hara secara tepat di awal musim tanam. Apalagi ini sudah dilengkapi dengan kandungan kalium yang lebih tinggi dibanding nitrogennya. Kenapa? Loh Mas Idul, tadi katanya kalium berfungsi untuk pembuahan. Kenapa kangge dasaran? Begini Pak, di Indonesia itu kan pH itu rendah. Di beberapa channel kan sudah saya cek juga, ada bahkan ada yang 5, bahkan ada yang di bawah 5. Itu kan udah asem-aseman. Artinya apa? Potensi penyakit itu luar biasa. Makanya muncul
pupuk berimbang 15-15, 16-16. Artinya untuk pemupukan pertama pun kandungan nitrogen dan kaliumnya masih setara gitu. Itu tujuannya untuk apa, Pak? Selain itu adalah salah satu ikhtiar agar di awal Bapak menanam pH itu akan dinaikkan dulu. Unsur haranya sudah tersedia dulu. Nah, kami punya pupuk NPK Gold. Ini slow, Pak. Jadi menyediakan unsur haranya tersedia lama, tidak mudah hilang. Dosisnya ringan, Pak. Per hektar itu 100 kilo sampai 200 kilo. Oke. Kami beberapa yang pernah coba itu satu bedeng ini 1 kilo bisa untuk 1-2 bedeng, Pak. Taburi pelan-pelan. Sebelum ditutup mulsa dikasih pupuk NPK Gold. Insya Allah, Pak, di beberapa daerah yang sudah pernah pemakai ini ketagihan menggunakan NPK Gold. Ini adalah salah satu upaya untuk Bapak menyiapkan tanaman Bapak. Dalam bertani rumusnya itu gampang sih, Pak. Ketika kita sayang terhadap tanaman, artinya buatan eman-eman terhadap apa yang kita kerjakan, insya Allah, Pak, tanaman juga punya balas budi, punya pengertian. Dia akan memberikan rezeki sebaliknya terhadap orang yang merawatnya. Tapi kalau tanaman tidak dirumat, ya awang-awangan nih, Pak, ya. Yang orang ngawe rezeki sing duwe mung toring lahan be ora. Yang tau dimiliki ora, tau disemprot ora, tau dipupuk ora. Aku mati wis. Apa harus duwe rezeki ya, ketone eman teman nggih, Pak. Kan kados niku nggih. Nah, mungkin itu. Nah, ini juga sudah tersedia di kios-kios terdekat, Pak. Di Pak Sodik nggih, enten. Tengene Pak Gianto nggih enten, tengene Sri Dadi mriko nggih enten, tengene Pak Tani enten, tengene Mas Bibit Wijitani nggih enten. Jadi pun ampun khawatir. Sekarang alhamdulillah produk-produk DGW pupuknya bisa dibilang sudah tersedia di kios-kios terdekat. Jadi Bapak ketika ingin menggunakan pupuk DGW jangan khawatir dalam mengakses produk. Insya Allah kita akan terus dekat dengan petani. Ini nggih. Yang pertama NPK Gold untuk dasaran. Dan saya ingatkan sekalian dasaran NPK Gold, kocoran pertama apa? Compaction. Nah wis buah napa? Apa dari bos? Poster. Dicampur KNO, disemprot MKP. Cocok wis pakai luar biasa. Cocok ya? Cocok. Misalnya di grup-grup nemaring lubang nih. Bisa antara ya aja kakel lah 4 sampai 5 butir baik. Tapi bagusnya disebar, bagusnya. Mantap ya. Entong akeh. Ya orang kayak gue. Orang biasa ngomong. Orang oke. Orang-orang itu Biasa ngomong. maksudnya Biar medianya bagus sempurna. soalnya ini loh Kang, kayak akan kan kalau nyebar yang buru itu loh mas. Jadi setiap tanah yang di dalam mulsa itu tersedia unsur hara. Kira-kira begitu. Saya kira juga saya yakin lah Bapak di sini pasti menginginkan tanaman yang bagus. Mungkin begitu. Sekarang yang sedang mau bikin bedengan sapi siapa? Mas Rohim. Selain Mas Rohim. Enggak ada. Kayaknya Ada. Pak Kusno wis rampung ya. Ya yang lagi mau bikin bedengan selain cabai, sing penting lagi rencana gawe bedengan. Wakum. Oh iya. Oh Mas, mangke dicobi. Rong bedeng. Ki mengene apa? Sing takoni disit malah aja. Takut jawab makanya Mangke Bapak. dicobi di pelan-pelan nggih. Insyaallah itu ya bisa untuk 2 bedeng lah. Nggih. Dari tabur ya. Yang penting merata, Pak. niku Pak Pak Sikus napa nggih? Iya. Pak Sikus napa nggih? Ayo, insyaallah. Ayo. Ini mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. 2 menit. Saya seminar orang kampus Pak, saya sampai cuma 2 menit. Monggo Bapaknya pada tanya nopo?
Bukan. Paringi kaos, Pak. Kalau di kaos, Pak. Oke. Pak kalian ini pocong dan semangat, Pak. Memperhatikan ya, terima kasih kasih kaos ya. Tanpa takon lah. Tanpa takut. Tambah takon. Seperti semangat pengurangan tuh baju kaos, Pak. Ini sih kayak udah baik aja gitu. Tuh ngajel. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tadi 5 pacak udah saya lanjutkan. Yang keempat adalah pengendalian penyakit. Kemudian di sini ada pakarnya dari Advansia, dan yang terakhir adalah pengairan, gitu. Saya kira Bapak lebih tahu lah bagaimana mengatur air agar tidak merugikan Bapak. Mungkin dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.